Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu dosen Yani Rahmawati dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Salatiga. Saya sendiri Ira Widyasari, NIM 135, dan teman saya Anis Atmalunisa NIM 147. Selanjutnya ada Suraini Dolah NIM 177. Namun dalam video presentasi kali ini Suraini tidak dapat menjelaskannya karena ada suatu alasan. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tahap dan aspek perkembangan. Dalam buku Human Development, definisi perkembangan manusia adalah proses perubahan dan kemantapan atau kematangan yang dilalui sepanjang rentang kehidupan seseorang. Tujuan ilmu perkembangan ini adalah agar manusia lebih mengerti tentang dirinya sendiri. Perubahan dan kemantapan mencakup pada perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan tubuh dan otak sensori, keterampilan, serta kesehatan. Selanjutnya ada perkembangan kognitif yang meliputi belajar, perhatian, memori, bahasa, berpikir, berargumen, dan kreativitas. Yang ketiga ada perkembangan psikososial yang meliputi emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Selanjutnya, bila kita urutkan perkembangan manusia, yakni perkembangan anak sampai dengan masa remaja. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap prenatal, di mana dari masa kandungan sampai dengan masa setelah kelahiran. Dalam masa kehamilan adalah masa pertumbuhan tercepat, di mana otak dan struktur tubuh tumbuh, dan masa ini adalah masa pertumbuhan tercepat pada manusia. Selanjutnya ada masa bayi dan balita, dimulai setelah kelahiran sampai dengan usia 3 tahun. Semua sistem indera pada masa ini beroperasi. Otak tumbuh makin rumit dan sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Masa kanak awal. Masa ini dimulai pada usia anak umur 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Kemudian ada masa kanak tengah, ditandai dengan pertumbuhan melambat, kekuatan dan keterampilan atletik semakin meningkat. Yang kelima ada remaja, terjadi pada usia manusia di umur 11 sampai dengan 20 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik dan perubahan lainnya berlangsung cepat. Yang keenam ada tahap dewasa muda, ditandai dengan kondisi fisik yang memuncak, namun kemudian sedikit menurun, namun juga pilihan gaya hidup mempengaruhi kesehatan. Yang ketujuh ada dewasa tengah, kemunduran yang melambat pada kemampuan sensorik, kesehatan, stamina, dan kekuatan pun dimulai di masa ini. Yang kedelapan ada dewasa tua, kebanyakan orang sehat atau aktif, meskipun kesehatan dan kemampuan fisik menurun secara umum. Selanjutnya, aspek yang turut andil dari setiap perkembangan manusia. Yang pertama adalah aspek perkembangan fisik dan psikomotorik. Kedua adalah aspek perkembangan psikologis. Ketiga ada aspek perkembangan bahasa. Dan yang terakhir adalah aspek perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Selanjutnya, 4 aspek perkembangan fisik menurut Kuhlen dan Franzen. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem syaraf. Sistem saraf sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Sebelumnya, contoh perkembangan fisik. Yang pertama, semakin meningkatnya panca indera. Kedua, sistem peredaran darah yang lebih optimal seperti kerja jantung dan paru-paru. Yang ketiga, ada meningkatnya sistem persarafan mulai dari pusat syaraf atau otak hingga ke jaringan syaraf. Yang terakhir ada semakin optimalnya sistem perkembangan atau perkembangbiakan atau reproduksi. Selanjutnya ada aspek perkembangan psikologis. Dalam perkembangan psikologis, ada ilmu yang mempelajari perkembangan, yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek
kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan mati. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pengasuhan, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anis Atmawinisah. Oke, baik Mbak Ira, terima kasih. Di sini ada 8 tahap perkembangan psikologis menurut Erik Erikson. 1. Kepercayaan atau tidak kepercayaan. 2. Kemandirian atau rasa malu atau ragu-ragu. 3. Inisiatif atau rasa bersalah. 4. Ketekunan atau rasa rendah diri. 5. Identitas atau kebingungan identitas. 6. Keintiman atau keterkucilan. 7. Membangkitkan atau mandek. 8. Integritas atau putus asa. Aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol yang mengungkapkan suatu pengertian seperti menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, mimik muka. Bahasa erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun isyarat, pendapat, dan menarik kesimpulan. Ada 2 tipe perkembangan bahasa. 1. Egocentric speech, monolog, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan di anak di usia 2-3 tahun. Kedua, socialized speech, yaitu perkembangannya kemampuan penyesuaian sosial atau yang biasa disebut social adjustment, yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak, teman, keluarga, dan lingkungannya atau dengan lingkungannya. Aspek perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Ada perkembangan perilaku sosial. Secara potensial atau fitrah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial atau zoompolitikon. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, ia harus ada dalam interaksi dengan lingkungan manusia lain. Secepat individu menyadari bahwa di luar dirinya itu ada orang lain, maka mulailah pula menyadari bahwa ia harus belajar apa yang seyoginya ia perbuat seperti yang diharapkan orang lain. Proses belajar untuk menjadi makhluk sosial disebut sosialisasi. B. Perkembangan moralitas. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip moral. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Biasanya perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan anak. Memperoleh nilai-nilai moral di lingkungannya dan orang tuanya. Berikut sikap yang perlu kita perhatikan untuk kita kan akan menjadi orang tua gitu ya. Kita harus tahu perkembangan moral anak. 1. Konsisten dalam mendidik anak. Sikap orang tua dalam keluarganya. Penghayatan dan pengalaman agama yang dianut.
sikap orang tua dalam menerapkan normanya. Nah, proses perkembangan moral. Perkembangan moral anak itu dapat berlangsung melalui beberapa cara, antara lain pendidikan langsung, identifikasi, proses coba-coba atau trial and error, dan perkembangan penghayatan keagamaan. Nah, para ahli umumnya seperti Zakiyah Daraja, Starbucks, William James, mereka berpendapat bahwa pada garis besarnya perkembangan penghayatan keagamaan itu dapat dibagi dalam 3 tahapan secara kualitatif, menunjukkan karakteristik yang berbeda, yaitu masa kanak-kanak sampai usia 7 tahun, masa kanak-kanak sekolah 7-8 tahun, dan 11-12 tahun, masa remaja 12-18 tahun. Namun pada intinya peran keluarga adalah yang paling penting dalam pengembangan penghayatan keagamaan anak. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Boleh ditanyakan di grup. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.